kasih maaf ya nak, ini keterbatasan bukan kesalahan dari kami ya, tapi ini memang internetnya yang ada keterbatasan. Bismillah ya, semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ya sambil menunggu semuanya masuk lagi, kita lanjutkan nomor 13 ya. Maaf. Oke. Nomor 12 ya nak ya. Di soal tryout nomor 12 di buku ultra nomor 13. Jadi gini, nomor 13 itu sama dengan nomor 3 yang di buku ultra tadi. Atau sama dengan nomor 4 di buku ultra. Tapi ini adalah teksnya teks sastra. Kalau tadi kan bukan sastra, jadi sama menggunakan kata tanya mengapa, sama ya. Dan jawabannya pun ada di dalam bacaan. Kalau di dalam buku ultra, Faiz gemar berolahraga gitu kan ya. Faiz gemar olahraga. Berarti mengapa Faiz sehat? Ya otomatis karena dia gemar olahraga dan mengonsumsi makanan sehat bergizi. Berarti nomor 3 jawabannya, maaf nomor 13 jawabannya D. Nomor 13 D. Oke. Untuk yang latihan tryout itu nomor 12 ya. Mengapa usaha bubur Siti bisa laris? Dicari saja, mengapa bisa laris ya? Oh, ternyata dia itu menjualnya itu ini. Kita baca yuk. Jadi dia itu menjualnya juga ke lewat media sosial. Tidak tidak menjualnya hanya langsung, tapi juga dengan menggunakan media sosial atau platform daring. Nah, ini loh. Di platform daring agar kios buburnya dikenal. Ia juga menyebarkan brosur promo di tempat umum. Berarti mengapa dia menjadi laris? Yaitu buburnya dijual secara daring dan luring. Gitu ya nak ya. Oke, jawabannya 12D ya. Gampang ya? Bisa. Terus nomor di ultra itu nomor 14. Kalau di dalam soal tryout nomor 13, tapi nggak masalah ya, nomor nggak masalah anak-anak. Tadi mau cuman kebetulan ada gesahnya tuh di nomor 34 gitu ya. 34 yang di ultra, kalau yang di tryout tuh hanya satu, nomor 3 saja. Oke, selisih satu angka, nggak apa-apa. Berikutnya nomor 14. Latar cerita. Anak-anak, kalau di buku ultra itu hanya dikatakan latar cerita. Karena latar itu ada 4 ya nak ya, masih ingat ya, latar ada 4 ya. Latar tempat, latar waktu, latar suasana, ya, masih ingat ya. Oke, latar suasana itu sedih, gembira gitu ya. Itu dan ada latar sosial. Nah, tapi kalau latar sosial itu jarang dikeluarkan karena apa ya? Kayak miskin begitu ya. Jadi kurang enak gitu ya. Jadi yang sering keluar itu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Siapa tahu untuk ASPD besok yang keluar latar suasana. Jadi kalau ada kata bahagia, tertawa, senang gitu berarti dia eh, latarnya berarti dia bahagia, senang. Tapi kalau misalnya ada suasana, ada sedih, ada kecewa, begitu itu berarti latar suasananya ya duka, ya. Kemudian eh, nanti kalau kamu bisa ini aja lihat pertanyaannya aja. Kalau pertanyaannya langsung menyebutkan latar gitu, terus pilihannya apa ya? Kalau di situ kalau di ultra kan jawabannya D ya. Karena apa? Ada kata ini tertawa gembira gitu ya. Sesaat tertawa gembira berarti kan senang, rasanya senang berarti menyenangkan. Terus mengapa ada siang hari? Karena ini istirahat kedua. Istirahat kedua kan berarti sudah siang ya nak ya. Istirahat kedua. Gitu ya. Kalau menggunakan matahari, misalnya matahari condong ke barat, itu berarti sudah sore. Atau misalnya matahari sudah dekat dengan peraduannya, berarti kan sudah senja. Atau matahari tepat di atas kepala kita, siang. Atau misalnya matahari malu-malu belum muncul, itu berarti pagi hari. Gitu ya. Matahari tertutup, matahari digantikan oleh bulan, berarti itu malam. Matahari sudah menghilang, berarti itu malam, ya nak ya. Jadi kamu gunakan dengan
logika-logika yang ada. Gitu. Nomor 14 yang di buku Ultra itu D. Kemudian nomor 13 yang di soal tryout, latar tempat. Nah, latar tempatnya hati-hati anak-anak. Ini hati-hati sekali. Ini jebakan ini. Kan gini ceritanya. Ani dan teman-teman akan melakukan karya wisata. Kan akan, belum. Terus dia kemana? Ke museum bersejarah, terus kemudian ke tempat yang lain begitu ya. Tapi hati-hati, dikabarkan beberapa menit lagi bis akan sampai di tempat parkir sekolah. Terus masih ada lanjutannya. Ada kelanjutannya. Saat ini semua siswa melakukan doa bersama di halaman sekolah sebelum berangkat. Jebulane kalimat yang pertama tadi itu masih rencana. Terus kok bisnya ada di di beberapa menit lagi, kan berarti belum. Beberapa menit lagi kan belum. Itu bis diparkir. Tapi yang pasti saat itu kejadiannya adalah doa bersama di halaman sekolah. Jadi latar tempatnya di halaman sekolah. Ya Bu, ya kok bisa ya Bu. Nah, ini yang harus diperhatikan anak-anak. Dibaca sampai tuntas. Itu jebakannya. Jadi gampang. Ini karena kamu kadang-kadang terburu untuk menjawab, jadi kelewat itunya. Jadi nomor 13 C ya, halaman sekolah. Oke, lanjut. Sekarang watak. Kalau di buku Ultra itu wataknya Anto. Nah, anak-anak, coba ini yang di buku Ultra dulu. Ini menarik yang di buku Ultra. Ini perhatikan. Moga-moga nomor 15 ini besok keluar ya. Karena ini lucu banget ini. Jadi gini anak-anak. Si Anto kan lagi ngobrol dengan teman-temannya sampai tertawa gitu ya. Terus ketahuan gurunya, ayo ngapain? Kamu main game ya gitu kan. Pak gurunya bilang gitu, kamu main game ya. Tapi si Anto bilang apa coba? Game online Pak, seru deh gitu ya. Terus Antonya dia menjawab dengan terus terang. Dia menjawab terus terang, bicara apa adanya. Berarti dia apa wataknya? Ayo, dia terus terang, apa adanya. Berarti apa wataknya? Jujur. Kelas 6 kita begitu ya. Kalau ditanya Pak Rahmat, ayo, siapa tadi yang ngobrol? Menekabe gitu ya. Tapi kalau ini Anto jempol, jujur dia ya. Jadi dia apa adanya, nggak merasa takut atau bagaimana ya, nggak menjawab dengan apa adanya. Bu lah kalau patuh bagaimana? Kalau patuh itu misalnya begini, anak-anak nanti sholat duhanya dengan tertib, khusyuk. Nah, dia melakukan dengan khusyuk, itu patuh, itu patuh. Kalau disiplin bagaimana? Besok berangkatnya pukul 7. Kalau bisa sebelum, jangan sampai lebih dari pukul 7. Nah, kamu datangnya tepat pukul 7 saya sampai ke sekolah. Berarti itu disiplin. Atau bisa juga anak-anak mengumpulkan tugasnya tanggal 8 Mei atau 9 Mei. Nah, kamu sudah menyiapkan materi, sudah mengumpulkannya, tepat waktu itu namanya disiplin. Bu, dengan patuh hampir mirip, ya, hampir mirip. Hanya kadang-kadang kalau disiplin itu di aturan, jadi dijelaskan aturannya dulu. Aturannya anak-anak kalau mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau berangkat sekolah kurang dari pukul 7. Kalau kamu penuh itu berarti kamu disiplin. Kalau patuh itu biasanya dinasehat. Misalnya dengan temannya saling menyayangi, dengan temannya saling menghormati, sopan pada guru. Nah itu patuh. Paham ya nak ya? Kalau disiplin itu pada aturan yang di sekolah, aturan di lalu lintas gitu. Tapi kalau patuh itu kepada nasihat. Anak-anak udah memasuki masa balik, hati-hati ya dengan lawan jenis, jaga jarak. Nah itu patuh. Bukan disiplin, patuh. Ya, kalau disiplin itu tadi aturan sekolah, aturan dari Pak Guru Bu Guru apa gitu. Tapi kalau patuh dinasihat. Oke. Terus kalau gigih, pantang menyerah, itu kemarin tryoutnya jelek.
wah aku nggak akan menyerah Bu, aku akan terus, terus dan terus akan belajar. Dan yakin Allah pasti akan menolong kalian. Mas tato tuh ya bersungguh-sungguh, itu gigih, nggak akan jera, nggak akan, maksudnya jera dalam kebaikan, tapi kalau dihukum kok nggak jera yo, kebangetan itu ya, ah aku apa-apa dihukum, nah itu jangan, itu nggak gigih itu namanya ya. Wong Jawa ngomong dablek gitu ya, Nauzubillah min dzalik. Enggak ya, enggak lah ya. Anak-anak kita hebat ya. Oke, lanjut. Terus berarti nomor 14 itu dermawan, karena yang di soal tryout ya dermawan ya, karena dia memberikan bantuan berupa uang. Kalau peduli itu tidak berupa uang ya, nak. Peduli itu kayak misalnya menolong pinjamkan barang gitu ya. Paham ya nak ya? Kalau berupa uang yang keluar tuh dermawan. Tapi maaf ya, karena dermawan sudah keluar ini, besok ASPD nggak keluar lagi ini dermawan. Bisa juga nanti yang keluar disiplin atau ramah. Ya. Jadi nggak keluar lagi dermawan. Ini hanya contoh saja. Kemudian nomor 15 di soal yang di tryout itu, nah anak-anak Buti mau sampaikan, ini agak Buti serius ya nak. Nomor 15 dan nomor 16 di soal tryout yang terakhir itu, coba kamu buka buku ultramu, di halaman 16. Soal yang terakhir tryout itu nomor 15 dan nomor 16 itu nanti akan kalian dapatkan di buku ultra nomor 16. Smart buka ya buku ultra nomor 16 ya. Maaf, halaman 16, maaf. Soal nomor 15 dan 16 di tryout terakhir kamu buka di buku ultra halaman 16. Nah, berarti mau pelan-pelan sampaikan. Di situ ada kata simbol dari benda, hewan, atau tumbuhan. Kemudian di bawahnya itu ada kata kias atau makna kias. Nah, anak-anak mohon maaf ya, Bu Tuti kemarin belum memperdalam ini ya, sekarang Bu Tuti mau perdalam ini. Karena besok keluar. Jadi anak-anak, tryout yang terakhir itu adalah gambaran yang besok ASPD akan keluar. Jadi seperti itu contohnya. Kalau kalau makna kias itu keluar di nomor 16, itu berarti besok juga akan muncul makna kias di nomor 16. Terus nomor 15-nya itu makna kata atau makna atau lambang atau simbol ya. Simbol dari batu. Sudah ketemu? Ultra halaman 16. Batu itu keras. Jadi kalau dia kepala batu, keras. Bunga, simbol bunga itu untuk perempuan. Jadi kalau perempuan itu simbolnya bunga. Baja itu kuat. Dia berhati baja. Dia kuat hatinya. Atau dia bertangan baja. Dia punya kekuasaan ya, punya kekuatan gitu. Api, kata api itu simbol dari semangat yang membara. Jadi besok kalau ada kata dia memiliki semangat yang berapi-api, ya, semangatnya berapi-api, berarti semangatnya membara. Ya, api kan membara. Ya. Terus matahari, ibuku adalah matahariku. Ya, ibuku adalah matahariku, berarti matahari itu penerang. Ibunya sebagai penerang, ya, penerang hidupnya. Terus bulan juga ya, jadi matahari dan bulan itu sebagai penerang. Jadi besok kalau ada kata ibu dan saudaraku itu adalah matahari, berarti dia penerang untuk hidupnya. Oke, itu yang simbol. Bisa dibaca ya di halaman 16 Ultra. Kemudian bawahnya lagi, masih di halaman 16, itu ada makna kias. Makna kias itu makna yang bukan sesungguhnya. Konotasi, dulu waktu di kelas 4 itu kan ada konotasi, denotasi. Nah, kias itu makna konotasi, makna yang bukan sesungguhnya. Jadi, misalnya, contoh ini, makna kias dari kata, kan gini, perhatikan syair berikut ya. Mari kita gunakan waktu untuk kegiatan yang bermutu. Senyampang kita masih bertemu, surya, udara, air, tanah, dan batu. Bertemu itu maksudnya apa? Bertemu maksudnya hidup. Ya, di buku Ultra. Kalau yang di buku, maaf, kalau yang di soal tryout,
itu kalau yang nomor 15 itu makna bintang itu prestasi. Jadi kalau ada kata makna bintang itu prestasi. Bu, tapi besok keluar nggak? Kalau sudah keluar bintang, mungkin yang besok keluarnya bisa matahari, bisa bunga, bisa batu, atau bisa bulan, atau baja, bahkan api. Jadi bisa juga yang keluar yang lainnya. Terus nomor 16. 16 itu makna kias dari harum. Harum itu disanjung, dipuji, selalu disanjung, selalu dipuja. Ya. Kayak lagu ya, kan kayak lagunya Ibu Kita Kartini itu ya. Ibu Kita Kartini gitu ya kan. Harum namanya gitu ya. Harum itu bukan namanya si Harum, tapi harumnya itu Bu Kartini itu selalu dipuja-puja, selalu diingat. Ya. Oke ya, tidak ada masalah ya. Nomor 14 dan 15 dan 16. Berikutnya lanjut masih di materi soal tryout yang terakhir itu nomor 17 amanat, nomor 18 keteladanan, kemudian nomor 19 peribahasa. Begitu juga dengan yang di ultra. Di ultra itu nomor 17 itu amanat, nomor 18 keteladanan, dan nomor 21 itu peribahasa. Jadi anak-anak begini anak-anak, Bu Tuti minta maaf ya. Besok berarti akhir cerita tidak keluar ya nak ya. Jadi yang keluar itu amanat dan keteladanan. Selain tadi yang lata dan mata tadi ya. Jadi nomor 17 kita masuk ke amanat. Jadi amanat ceritanya adalah kemarin yang nomor 17 itu ada yang bertanya, Bu ini amanatnya yang paragraf atas atau bawah? Sama. Dua cerita itu memiliki amanat yang sama. Amanatnya adalah selalu membantu sesama tanpa diminta. Ya, kamu bisa baca ya nak ya, kamu bisa baca si monyet itu membalas kebaikan kura-kura gitu ya. Kemudian di cerita yang kedua itu juga gitu ya, si kura-kura gitu ya, si kura-kura kemudian ditolong juga oleh si monyet. Jadi sama ya, dua paragraf itu memiliki kesamaan amanat, yaitu selalu membantu sesama tanpa diminta. Tanpa diminta. Jadi sebelum diminta dia sudah membantu. Kemudian nomor 18, keteladanan kepiting ya. Kepiting itu sudah dihina ya nak ya. Dinyek bahasa Jawa nih. Sudah dinyek tapi dia tetap saja membantu atau memaafkan itu ya. Jadi berbuat baik dengan tulus. Jadi dia tidak, kadang-kadang kan kita merasa begini, aku wis tahu nulung dek nen, tapi kalau kepiting enggak ya, sudah dihina, sudah dinyek, tapi ketika dia membantu temannya ya tidak melihat masa kemarin ketika dia dinyek, bahkan dia memaafkan tanpa diminta, dia sudah memaafkan gitu ya. Berarti 18C. Untuk yang buku ultra, mohon maaf sekali lagi, yang buku ultra itu nomor 16 ASPD besok tidak keluar ya, yang akhir cerita ya. Yang keluar adalah amanat. Jadi nomor 17 di buku ultra itu B. Dalam bertindak, perhitungkan dulu kemampuan. Anak-anak, mohon maaf ya, ini mengapa jawabannya B? Karena kan siapa ini yang renang, dia kan sebetulnya Laila itu kan bukan tidak bisa berenang. Dia itu bisa berenang, hanya tidak bisa pada kedalaman. Yang dalam gitu loh. Jadi dia harusnya melihat kemampuannya dia. Nek aku ra iso ning jeru ya aku aja ning jeru gitu ya. Jadi nomor 17 itu B. Jadi bukan karena teman-temannya nggak mau nggak mau mengajari, bukan. Laila udah bisa, cuma dia nggak bisa di tempat yang dalam. Ya. Jadi nomor 17 yang untuk buku ultra B. Kemudian untuk nomor 18 keteladannya si tokoh Ahya adalah sabar dan pantang menyerah. Sabar dan pantang menyerah. Ya. Jadi dia terus lombanya itu terus dilakukan tanpa dia berhenti untuk belajar. Terus nggak takut kalah atau minder atau apa. Jadi dia sabar dan pantang menyerah. Oke. Nomor 18. Nah sekarang Bu Tuti akan sampaikan untuk yang soal terakhir tryout itu langsung peribahasa.
Kalau di Ultra itu ada yang di halaman 150 itu ada geothermal ya. Insya Allah besok tidak keluar. Jadi langsung saja pada peribahasa nomor 21. Oke, nomor 21. Yang Ultra. Kalau yang di soal tryout itu halaman apa? Maaf, nomor 19. Hanya beda nomor ya. Mas Bu Tuti perhatikan yang apa namanya? Materinya itu yang keluar besok di ASPD itu yang ini yang ada di soal yang terakhir itu. Oke ya. Nah, untuk yang nomor 19 itu Nisa sudah berbuat baik tapi ternyata malah dibalas tidak baik oleh Kalina ya, dengan diorek-orek berarti air susu dibalas dengan air tuba. Kemudian yang untuk buku Ultra jawabannya adalah sedia payung sebelum hujan. Tapi besok nggak keluar lagi itu, nanti yang lain. Jadi kalau oh iya, ya pelan-pelan. Anak-anak Bu Tuti akan berikan atau mengingatkan untuk peribahasa itu ada di halaman di buku Ultra. Ini mau nggak mau harus dibaca ya nak ya, karena besok yang keluar juga nggak tahu yang mana. Tapi kamu baca aja. Kamu buka buku Ultra di halaman 20, 21, 22 dan 23 buku Ultra itu semuanya peribahasa. Mau tidak mau, suka tidak suka harus dibaca ya nak ya, dibaca saja. Minimal kamu baca kan nanti pilihannya tahu. Oh iya aku tahu moco. Oke, oke anak-anak. Jadi peribahasa dibaca ya. Berikutnya nomor Oh 19. Nomor 19, air susu dibalas air tuba ya nak ya, karena kebaikannya Nisa malah dibalas dengan tidak baik oleh Kalina ya. Tapi besok nggak keluar, siapa tahu besok yang keluar beda. Air besar batu bersibak. Ya, air besar batu bersibak itu pekerjaan yang luar biasa sehingga mengakibatkan semuanya juga. Jadi air besar batu bersibak itu ibaratnya kayak apa ya? Jadi kamu melakukan kegiatan yang luar biasa, kegiatan yang banyak gitu, nanti semuanya juga akan terangkat gitu ya. Tapi ada juga yang negatif, misalnya kamu berbuat tidak baik, berbuat jahat. Nah, nanti semuanya akan terungkap. Jadi nanti ada sisi negatif dan positifnya. Kalau positifnya, kalau perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia itu akan mengangkat semuanya. Tapi kalau perbuatan itu tidak baik, juga akan memalukan semuanya. Begitu ya. Terus kalau air di daun talas ya, itu sudah tahu ya berubah-ubah pendirian. Ya pokoknya kamu baca aja lah di halaman 22 buku Ultra, 22, 21, 22, 23 itu ada semua peribahasa. Tidak akan keluar yang tidak ada di situ. Jadi percaya saja. Jadi soalnya nanti yang keluar tuh peribahasa yang ada di situ. Sekali lagi Bu tekankan. Soal peribahasa itu soal yang ada di buku Ultra. Maksudnya tidak mungkin keluar dari itu. Pasti ada di situ. Ya. Baik, sekarang nomor 20, 21, dan 22. Kalau di buku Ultra itu nomor 22, 23, 24. Perhatikan ya nak ya, 3 nomor ini semuanya memadukan angka-angka itu. Nah, untuk yang soal nomor 20, itu adalah cara menggunakan alat. Kalau di buku Ultra itu nomor 22. Itu cara menggunakan alat. Kalau sekarang yang keluar kipas angin, besok bisa juga yang keluar AC atau televisi, mesin cuci atau setrikaan. Jadi anak-anak perhatikan, kamu cermati yang ada di buku Ultra. Alat-alat mana yang keluar? Setrikaan, AC, atau televisi, atau radio, ya bisa, atau komputer. Oke, silakan. Mumpung liburan ini bisa kamu otak-utik ya, atau blender. Ya, bisa juga. Jadi alat.
Nanti kalau kamu ingin diskusi dengan Bu Tuti, nanti bisa di setelah Zoom ini ya, karena Bu Tuti menghemat waktu juga ini ya. Jadi kamu diskusi dengan temanmu bisa, cara menggunakan blender. Karena ada juga anak yang tidak bisa menggunakan blender, ada juga microwave, ada juga yang tidak bisa itu. Saling diskusi nanti, microwave bagaimana caranya. Atau bisa pakai Google, cara menggunakan microwave, kamu pakai Google bisa. Ya, sekarang berbagai cara bisa kamu lakukan dengan cara lewat Google itu ya, cari cara mengerjakannya. Baik, nomor 20 yang di latihan, yang ditayangkan di Zoom itu jawabannya C. Cara mengerjakan cara menggunakan kipas angin. Kalau yang di buku Ultra nomor 22 itu cara menggunakan masker itu di C juga, sama C juga. Sekarang yang nomor 21. Nomor 21 itu anak-anak, perhatikan ya, serius ya ini ya. 21 itu cara membuat. Bisa membuat produk, membuat barang kerajinan, layang-layang misalnya, atau figura, bisa juga membuat makanan atau minuman. Sepertinya kalau ASP tryout yang kemarin itu membuat ini kerajinan dari sedotan, mungkin besok ASPD itu keluar membuat telur asin. Bisa juga membuat nasi goreng. Bisa juga membuat minuman kopi misalnya, atau teh, atau yang sekarang ngetren tuh es buah misalnya. Jadi semua kemungkinan bisa kamu coba anak-anak ya. Kamu bisa sekarang mencari atau belajar utak-utik cara membuat nasi goreng mie goreng bagaimana gitu. Caranya bagaimana Bu Tuti? Kamu lihat di daftar menu. Nasi goreng bagaimana caranya? Mie goreng bagaimana? Siapa tahu itu yang keluar. Atau minuman, es buah, jus. Kalau es buah itu jangan lupa dicuci dulu buahnya, ya, disiapkan. Kalau nasi goreng ya tentunya pokoknya yang pertama tuh siapkan dulu, siapkan, baru kemudian bahannya, terus diracik bumbunya, atau diracik buahnya gitu ya. Tahapan terakhir kalau es buah, es batu dicemplungkan. Kalau nasi goreng itu tahapan terakhir ya pakai kaldu dirasakan rasanya seperti apa. Kalau telur asin, nah ini perlu pakai Google nanti cara membuat telur asin, atau di buku yang lain kalau ada telur asin silakan dicari. Bahkan tempe juga bisa, cara membuat tempe. Ya. Jadi ada ragi, tapi kalau tempe kan ada pernah keluar itu ya. Baik, sekarang yang di buku Ultra itu nomor 24, kalau yang di soal terakhir itu nomor 22. Nah, Buti sampaikan untuk nomor 24 itu yang di buku Ultra atau nomor 22 di soal tryout itu adalah deskripsi anak-anak. Masih ingat Buti menceritakan tentang Wage Rudolf Supratman? Itu kan mendeskripsikan tentang Wage Rudolf Supratman. Atau juga yang cerita tentang kelas yang bersih. Itu berarti deskripsi. Caranya bagaimana? Kata kuncinya kata yang terakhir kayak Wage. Wage Rudolf Supratman. Berarti Wage dulu. Wage dicari, oh Wage ini apa? Baru kuwi Rudolfnya dari mana? Terus Supratmannya, itu caranya begitu. Atau kalau misalnya kemarin itu lupa. Oh ini aja. Yang di nomor 22 di tayangan di Zoom itu. Ini kan sekolah dasar Permata Bangsa terletak di tepi jalan raya. Oke, di tepi jalan raya. Kemudian sekolah tersebut memiliki 2 gedung, ini deskripsi ya, di jalan raya, punya 2 gedung, 2 lapangan, dan sebuah taman. Berarti sekarang kita cari yang gedung. Nah, gedung pertama dari ada ruang kelasnya. Terus kemudian gedung yang kedua ada kantin, ada UKS. Kemudian yang terakhir itu adalah seluruh bangunan berwarna hijau sehingga tampak asri dan sejuk dipandang. Anak-anak perhatikan ya, itu gedung 1 dan gedung 2 diuraikan, gedung 1 dulu baru gedung 2. Itu triknya. Kemudian kalau yang di Ultra itu juga sama. Tentang Tugu Yogyakarta ya, ini bisa juga nanti kamu carilah dari itu deskripsi, pokoknya macam-macam, bisa gedung, bisa orang, bisa juga bangunan gitu ya nak ya. Untuk yang 24 yang Ultra itu B, jawabannya B. Kalau yang
tryout nomor 22 itu jawabannya A. Lanjut nomor 23 yang di soal tryout. Anak-anak, Buti pastikan ya. Untuk nomor 23, 24, 25 yang tryout ya, 23, 24, 25 di soal yang ada di Zoom itu sama juga dengan yang di Ultra tapi hanya beda nomor. 25, 26, 27. Tiga nomor itu yang pertama itu melengkapi laporan. Yang kedua itu iklan. Yang ketiga itu pidato. Nah, jadi harus cermat kayak puzzle itu loh. Jadi ini cocok nggak dipasangkan di tengah ini? Yang kalimat atas dengan kalimat bawahnya itu klop nggak? Kalau nggak klop jangan dipilih. Jadi dipilih yang cocok, yang nyambung. Kalau yang nomor 23 yang di Zoom itu, yang klop adalah yang D. Kegiatan vaksinasi berjalan lancar dan tertib sesuai protokol kesehatan. Kemudian nomor 24-nya itu rutinlah dalam berolahraga karena sudah langsung ngomongkan soal jasmani, berarti tubuh. Terus yang nomor 25, siswa kelas 1 sampai dengan kelas 5 diharapkan dapat lebih berpartisipasi. Semuanya harus dicoba anak-anak, dicocokkan, dimasukkan begini. Jadi nomor 23, 24, 25 itu dicocokkan, dipaske, cocok nggak ya, nyambung nggak ya? Seperti juga dengan ultra. Di ultra itu nomor 25 jawabannya D, 26 jawabannya C, 27 jawabannya A. Ya, jadi dicocokkan. Memang butuh apa ya, konsentrasi yang tingkat tinggi lah anak-anak ya. Tapi nanti kamu tinggal pilih aja, kalau kamu jenuh dengan soal itu, kamu boleh loncat soal yang kira-kira bisa mudah untuk mengerjakannya. Jadi 2 jam ya besok waktunya anak ya. Kalau kemarin kan puasa 1,5 jam, besok 2 jam. Itu sangat cukup sekali untuk kamu bisa membaca dengan bagus. Kalau capek, kamu boleh wudhu. Tapi jangan terus di kamar mandi berlama-lama, segera kembali lagi. Karena waktu itu luar biasa, berharga sekali. Oke ya. Lanjut, setelah nomor 23, 24, 25, nah kita lanjutin. 26 sampai dengan terakhir, 35 itu ejaan. Perhatikan, kalau di ultra itu mulai nomor 28. Kalau di ultra. Sudah? Masya Allah. Luar biasa. Oke, anak-anak. Ini sesi terakhir ya. Sesi terakhir tentang ejaan. Tentang ejaan itu sebetulnya sudah sangat lengkap ada di ultra. Di halaman ultra, di halaman setelah peribahasa, di halaman 27. Halaman 26, 27 sampai terakhir itu semua ejaan. Apalagi yang kalimat kata baku, nak. Kata baku itu memang harus dicari dan dititeni. Ini sebetulnya ejaan itu lebih mudah daripada soal yang di depan tadi. Karena apa? Ejaan itu lebih nggak banyak berpikir, hanya mau niteni, langsung dikerjakan gitu ya. Sekarang kita mulai lagi soal nomor 26 di soal tryout. Kemudian soal ultra itu di nomor 29. 28. Di ultra nomor 28 halaman 152. Halaman 152 nomor 28. Masih ingat ya anak-anak ya? Kalau ada dua kata, awalnya dua kata itu yang di tryout itu nomor 20, yang di tryout nomor 26. Yang tryout 26, yang di ultra nomor 28. Anak-anak, kalau ada dua kata, ya, ada dua kata yang dipisah, itu kalau diberikan imbuhan,
baik imbuhan yang di awal maupun di akhir itu pasti disambung. Sebar luas. Kemudian disampaikan dengan me dan kan jadi menyebarluaskan. Tanggung jawab. Diberi imbuhan semua jadi mempertanggungjawabkan, disambung. Ya. Tapi kalau kata ulang asli, undang-undang kalau diberi dua-duanya tetap dipisah ya nak ya. Jadi kalau kata ulang asli itu tetap dipisah. Kemudian nomor 28 jawabannya di sini C. Pertanggungjawaban dan ditandatangani. Tanda tangan itu kan dua kata yang dipisah. Tanda tangan. Tapi ketika diberi imbuhan dua-duanya disambung. Ditandatangani. Ya, nomor 28 yang ultra C. Kemudian yang nomor 26 itu A, menyebarluaskan. Kayaknya nggak ada masalah ini ya. Oke. Nomor 27 yang di soal tryout. Kalau yang di soal ultra itu nomor 29. Anak-anak, kalau mengerjakan soal ini, itu kan soal yang S, subjek, predikat, objek, keterangan. Itu kamu nggak usah membaca paragrafnya. Udah. Ya Allah. Tapi untungnya kan Pak tak closing ejaan itu ada di itu, guys. Ya, makasih ya, Pak. Lagi. Oh, hidup lagi ya Allah, terima kasih. Ya. Masya Allah, anak-anak terus berjuang namanya gigih begini ya. Yang namanya gigih ini, mandek, putus, sambung lagi. Ya Allah, semoga ada Allah memberikan keajaiban kita besok bahasa Indonesia dapat nilai 100, banyak lagi nilai 100, 90 apa lagi, 80. Ya Allah, tidak ada nilai yang di bawah 80. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja sampai nomor 29 tadi ya nak ya, langsung dipilih yang benar. Kalau yang di buku ultra itu D. 29 itu D yang di buku ultra. Kemudian yang di soal yang di tryout itu B. Saat ini hampir semua manusia membutuhkan energi listrik untuk mendukung aktivitas keseharian. Kalau ada kata untuk itu mesti terakhir. Wow. Ya. Terus saat ini mengapa ada koma di situ? Karena dia menunjukkan bahwa keterangan waktu saat ini gitu ya, hampir semua subjeknya hampir semua manusia. Subjeknya hampir semua manusia. Gitu ya. Kemudian kalau yang di buku ultra, dusun-dusun di pinggir sungai ular terendam banjir. Ya. Dusun-dusun. Bu, ini berarti nggak ada predikatnya ya yang D itu ya. Jadi langsung aja di dusun-dusun di pinggir sungai ular